sebelah kiri ada yang harus diakalin sedikit. Nah, ini dia ya cuy, ini dia. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua di Julian Mata Vlog. Di kesempatan kali ini, seperti judul ya, gua bakal unboxing sebuah paket. Jadi di sini gua habis beli sebuah paket underbone. Di sini jadi gua dapat di warga Facebook, cuy. Gua karena agak sayang kalau beli baru gitu ya. Dan ini menurut gue sih kalau di foto worth it, orangnya juga terpercaya. Gua beli rack lewat Shopee ya seperti ini. Dan dikirim pakai JNT Cargo kalau nggak salah nih, pakai JNT Cargo. Oke, ini paket niatnya mau gue unboxing, dan ini adalah underbone B Pro buat CBR 250RR ya. Jadi di sini gue bakal langsung unboxing aja paketnya cuy, seperti ini ya. Gue dapet harga lumayan murah di Facebook. Karena menurut gua kalau beli baru menurut gua overpriced banget. Dana pelajar gak masuk 1,8 juta kalau nggak salah ya barunya ya. Dan ini gua beli dapat di bawahnya tentunya ya. Karena ini second jadi ya menurutku sih kalau lihat fisiknya kemarin setelah di foto ya sama orangnya tuh masih worth it banget menurut gua dengan harga segitu. Karena gue kalau beli barang part modif baru menurut gue tuh agak kurang ini ya, kurang kalau di gue budget gue kurang worth it pokoknya. Karena gue orangnya otaknya agak ada jual beli. Jadi kalau gue bosen bisa gue jual lagi dengan harga yang nggak terlalu jatuh gitu ya. Jadi gue kalau beli baru tuh agak sayang gitu. Oke, gue langsung unboxing aja nih, pakai kata andalan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga aja sesuai ekspektasi kita. Ini dikirim dari Palembang ya cuy, jauh nih dari Sumatera. Semoga aja sih aman-aman aja ya paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, packingnya jos gandos cuy, pakai bubble wraps, seperti ini. Tuh, bisa dilihat. Aduh, kok ini masih nggak? Oh, ini dia atas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja sesuai dengan ekspektasi. Wow, boom, seperti ini. Full bubble wrap ya cuy. Kita buka. Ini orang sering banget posting sebenarnya sih di grup Facebook, di grup CBR 250RR cukup ini ya, cukup sering nongol gitu. Jadi gue percaya aja gas pakai Shopee. Ini lagi gue unboxing dan wow, really boy, warna hitam memang nggak pernah salah boy. Ini katanya pemakaian baru 1 bulan katanya. Ini masih mulus parah sih cuy. Anjir. Ini juga masih mas-masnya ini masih bagus banget cuy. Anjir, ini alhamdulillah banget gue dapat harga yang menurut gue cukup worth it. Gak terlalu meledak. Seperti itu ya. Nih, B Pro Racing bro. Jadi gue kalau beli part modif mending gak usah nanggung-nanggung cuy. Sekalian yang branded sedikit gitu ya. Daripada kalian beli yang merek-merek di bawah harga 500.000 tuh kalian bakal nanti jatuhnya kalau udah bosen nggak bisa dijual lagi cuy, atau susah jualnya gitu ya. Kalau pakai part seperti ini ya, tahu sendiri merek ini kalau lu jual harga bekasnya pun masih tinggi ya cuy, seperti itu. Jadi gua karena otaknya ada otak dagang, jadi gua ambil part-part seperti inilah yang nggak terlalu hedon, cuma ini cukup lah buat kalau dibuat jual lagi atau orang-orang pemain motor pasti tahu ya merek ini ya, B Pro Racing. Mantul. Ini yang satu. Kita buka lagi. Ini cuy. Ini itu sebelah kanan, ini sebelah kiri cuy. Is oke, mantap. Nggak ada kendala sih. Oh, ini aja nih. Enggak cuy. Kirain bautnya selek. Seperti ini cuy. Wow, masih mantep banget. Ininya masih mantep banget ya. Oren-orennya ini cuy. Jadi masih oke lah. Langsung aja kita pasang cuy. Semoga aja baut-bautnya pas. Katanya sih orangnya sih baut-bautnya oke semua, ada semua. Wow, mantap. Oke, kita langsung pasang aja bro. Simak terus. Oke cuy, yang dibutuhin ini ada L8, terus L6,
L5 sama nih 12 pas. Jadi ini 12 pasnya ini buat yang di master rem. Nanti kita kendorin dulu seperti ini. Ini udah kendor nih. Nah, kalau udah kendor, oke. Kita tinggal ngelepas bagian master remnya sekalian. Untuk master remnya pakai L5 ya, seperti ini L5. Ini masih original AHM cuy, masih berat banget pakai ini sambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Keras banget cuy. Soalnya ini belum pernah dibuka. Lepas juga nih, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, susah, berat. Masih keras-keras banget cuy. Kayak kehidupan. Buset. Ini udah kena ya. Nah, ini yang penting udah kendor. Terus baru deh kalian lepas bagian sini. Ini pakai L8. Ini paling gede nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nice. Ini juga. Ngendorinya jangan lupa berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Nah, oke. Oke, seperti ini sebelah kanan ya, udah kita pasang bagian masternya. Nah, seperti ini dia step standarnya udah kita copot. Udah gampang banget, tinggal fitting doang. Oke, kita lanjut. Oke, sebelah kanan udah terpasang ya, kita tinggal sebelah kiri. Khusus untuk sebelah kiri gampang banget bro, kita tinggal ngendorin baut ini ya. Kalau kalian masih ada undercowl, kalian copot dulu undercowlnya. Cuma ya karena berhubung motor gue nggak ada undercowlnya, jadi kalian tinggal kendorin ini baut 10, terus sama ini L8 mili 2. Udah gitu doang, kita lepas. Oke, stepnya udah kecopot seperti ini ya. Nah ini ada mur 10 ini bawaan orinya ya, kita copot, kita taruh di underbone bipro-nya. Dan ini mur cukup unik karena ini adalah drat kiri ya coy, jadi ini susah banget carinya. Jadi ini bisa pakai orinya dulu. Nanti kita langsung pasang aja, oke? Dan oke, ini dia cuy, untuk underbone-nya udah kepasang seperti ini ya, sangat bagus banget sekali. Sangat bagus banget sekali itu apa ya cuy. Dan ini ya udah kepasang yang sebelah kanan aman seperti ini ya, no mentok-mentok klep. Dan ini dibuatin bracket lagi seperti ini karena agak ke belakang, jadi yang sebelah sini nggak bisa dipasang reservoir minyak remnya ya, jadi harus dipindah ke belakang dan dibikin bracket kecil seperti ini. Ini dia bracketnya ya, bikin pakai plat terus kita cat, udah jadi. Dan ini mantap jiwa, kenceng ya, dan ini tetap nyaman. Remnya juga kayak originalnya ya, ngigit banget. Untuk sebelah kanan aman, nggak ada perubahan apapun ya. Dan sebelah kiri ada yang harus diakalin sedikit. Nah, ini dia ya cuy, ini dia. Jadi untuk pemasangannya harus diganjel pakai ini cuy, roller bekas Matic, motor-motor Matic ya, kayak Beat, Mio dan lain-lain. Karena apa? Karena kalau nggak diganjel seperti ini bakalan mentok sama undercowl-nya cuy. Jadi kita harus ganjel tipis-tipis pakai ini ya, ganjelan kayak gini ya. Dan yang depan nggak usah dipasang nggak apa-apa ininya, karena kalau dipasang bakal mentok sama tuas lever ini ya cuy. Lever ini bakal mentok ke baut sini, jadi nggak usah dipasang nggak apa-apa. Dan ini kencang banget, nggak ada kendor-kendoran ya. Nah ini untuk opernya kayak gini aman, nggak ada yang kendor, nggak ada yang mentok seperti itu. Jadi untuk sebelah kanan kesimpulannya, sebelah kiri ya, kesimpulannya aman, dan harus diganjel pakai baut seperti ini. Untuk yang sebelah kiri aman sekali. Oke, kita kasih sinematik tipis-tipis bosku.